Siapa yang gak pernah merasa pujian itu sekadar angin lalu? Siapa yang lebih mudah terluka saat mendengar kritik ketimbang tersentuh dengan pujian? Mungkin kamu sering mengalami keadaan di mana saat temanmu bilang, "Kamu keren banget," kamu malah bilang, "Ah, gak juga." Itu adalah perasaan yang familiar, bukan? Ada kalanya kita lebih memperhatikan kritik ketimbang pujian. Ini adalah masalah yang nyata dan sering dialami banyak orang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam mengenai mengapa kita sulit percaya pujian dan selalu fokus pada kritik. Di sini, kita akan menggali akar masalahnya, merenungkan beberapa insight menarik, dan memberikan kamu sudut pandang baru untuk perspektif yang lebih positif. Mari kita mulai dengan bab pertama ini. Chapter 1, Mengapa pujian terasa ternoda? Pernahkah kamu merasa pujian yang diberikan terasa sangat hampa? Misalnya, saat kamu baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor, dan rekan kerja berkata, "Kamu hebat." Tapi anehnya, kamu justru lebih terfokus pada komentar negatif yang mengatakan, "Tapi seharusnya kamu bisa lebih baik lagi." Kenapa ya? Banyak dari kita tumbuh di lingkungan di mana kritik jadi lebih memengaruhi cara kita menilai diri sendiri. Ketika kita tumbuh, kita sering mendengar, "Kalau gak mau kritik, berarti gak usah berusaha." Ini membuat kita berfokus pada apa yang salah, bukan apa yang benar. Kita jadi terbiasa menilai diri dengan cara yang keras supaya tidak terlalu pede dan terlena, sehingga pujian terkesan seperti formalitas belaka. Apa jadinya kalau kita mulai mengubah perspektif ini? Menerima pujian bisa jadi langkah kecil yang bisa membuat kita merasa lebih percaya diri. Daripada menilai diri berdasarkan kritik, coba deh kita mulai melihat dan menghargai pencapaian kecil dan pujian. Dengan begitu, kita bisa menciptakan siklus positif yang memotivasi diri kita untuk tumbuh lebih baik. Bagaimana kalau kita eksplorasi lebih jauh di chapter lainnya? Chapter 2, Kritik, Teman yang tak terduga. Kritik bagi banyak orang memang sangat mudah terasa seperti beban. Ketika seseorang mengomentari penampilan atau pekerjaan kita suka terfokus pada hal-hal negatif. Kenapa? Karena kita seringkali menjadikan kritik itu patokan untuk menilai diri kita. Mungkin kamu pernah mendengarkan ungkapan bahwa kritik adalah bentuk perhatian. Tapi bagaimana kalau itu tidak berlaku untukmu? Terkadang, kita justru terjebak dalam lingkaran keputusasaan saat menghadapi kritik, berusaha keras untuk memperbaiki diri tanpa memberi ruang pada pujian yang sebenarnya layak kita terima. Sisi baiknya, kritik bisa jadi alat evaluasi. Dalam banyak kasus, kritik yang konstruktif bisa membantu kita berkembang. Namun, penting untuk memilih kritik yang patut didengar. Ketika kritik datang justru dari mereka yang tidak mengenal kita baik, bagaimana kita bisa menangkap makna yang sebenarnya? Yakinkan diri kita untuk tidak terbawa suasana, dan temukan kebijakan dalam memilah kritik yang memang berharga. Chapter 3, Mencari keseimbangan antara pujian dan kritik. Memiliki keseimbangan antara pujian dan kritik itu penting. Kita bisa terjebak pada ide bahwa hanya kritik yang membangun, dan pujian hanya sekadar basa-basi. Mari kita tahan sejenak dan mengingat pengalaman pribadi. Apakah kita memperlakukan pujian seperti lampu merah dan kritik seperti lampu hijau? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita juga memiliki kebutuhan dasar untuk dihargai. Dengan menghargai pujian, kita sebenarnya memberi diri kita izin untuk rasa bangga. Seimbangkan pujian dan kritik bisa menjadi latihan harian. Cobalah untuk menulis semua pujian yang kamu terima dalam seminggu. Ini menjadi pengingat bagi diri kita bahwa ada aspek positif dalam diri kita. Dalam perjalanan memperoleh kepercayaan diri, menciptakan bahan bakar positif sangat penting agar kita tidak mudah terjebak dalam memori negatif dari kritik yang pernah ada. Chapter 4, Fleksibilitas pikir dalam menerima kritik.
Fleksibilitas berpikir adalah kunci untuk menghadapi kritik dengan lebih positif. Menurut beberapa ahli psikologi, penting untuk memiliki mindset growth yang memungkinkan kita untuk melihat kritik sebagai kesempatan untuk berkembang. Daripada melihat kritik sebagai serangan personal, coba anggap itu sebagai umpan balik. Ini bisa membuat kita lebih terbuka pada perubahan. Ingat, kritik bisa menjadi cermin yang memperlihatkan betapa banyaknya ruang bagi kita untuk tumbuh. Ketika kita mengubah mindset kita juga dapat mengevaluasi kritik mana yang relevan dan mana yang tidak. Misalnya, dalam situasi pekerjaan, ketika atasan memberi saran, alihkan fokus kita dari rasa takut terhadap penilaian menjadi keinginan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan ini, kita bisa menjalin dialog yang lebih positif dan konstruktif. Chapter 5, Langkah Kecil Menuju Menerima Pujian. Akhirnya, mari kita bahas langkah kecil yang bisa kita ambil untuk lebih mudah menerima pujian. Pertama, latih diri untuk mengucapkan terima kasih saat menerima pujian, tanpa menyangkalnya. Ini menciptakan kebiasaan positif yang membantu kita menyerap pujian. Kedua, coba ingat-ingat pencapaian kecil yang kita lakukan secara rutin. Tulis di jurnal atau catatan, dan ingat selalu bahwa pencapaian itu berharga. Ketiga, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Mereka bisa jadi dorongan yang membangun kepercayaan diri kita. Akhir kata, jadi, inilah saatnya untuk menghargai diri kita. Dengan menerima pujian dan belajar dari kritik, kita bisa menuju ke versi diri yang lebih baik. Kuncinya adalah, jangan takut untuk percaya pada diri sendiri dan menerimanya. Mari kita tumbuh bersama. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk terus mendapatkan bahan pembelajaran yang ringan dan bermakna. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh ya. Ayo tetap bertumbuh bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.